Oke gengs, kita udah selesai nih nge-build pesawat namanya Titan Attack Aircraft. Sebenarnya kalau dari bentuk sih biasa aja, nggak terlalu unik kayak gimana. Format kayak gini tuh emang udah banyak dipakai sih buat desain-desain pesawat. Kalau emang kategorinya sci-fi kan emang dia harus saingannya sama Star Wars ya. Jadi emang nggak banyak yang main di situ karena akan saingan sama Star Wars. Tapi dia ini berani bikin model-model pesawat dengan tema sci-fi gini, begitu. Oke, dari warnanya sendiri, bahkan pakai warna abu-abu dan ada secondary colornya gold kayak gini. Gue sebenarnya kurang setuju sih sama warna gold ini. Warna gold ini emang banyak dipakai buat tema-tema semacam kayak kerajaan, kolosal kayak gitu ya. Kayak dia kan menghadirkan kesan mewah dan segala macam gitu. Tapi ini lucu juga sih dalam tema war sci-fi gini dia pakai warna gold gitu. Rada kurang nyambung sih sebenarnya begitu. Jadi buat pesawat ini dia cukup berani sih pakai aksen-aksen warna gold kayak gini. Begitu. Ini bisa dibilang heavy weapon banget. Kategorinya emang buat tempur, buat baku hantam gitu. Makanya tadi gue bilang ini kayaknya kurang cocok dengan warna-warna yang seperti gold kayak gini. Harusnya warna-warna yang hitam atau merah atau yang simbol apa berani gitu ya, lebih masuk dengan warna-warna kayak gitu sih daripada warna gold. Jadi weaponnya banyak banget di sini. Ini ada rudal-rudal di kiri dan kanan. Di sini pun masih ada tambahan lagi. Jadi kayak semacam tembakan atau semacam rudal juga bisa dibilang. Terus kemudian yang paling menonjol juga ini ada senjata di bagian depan ini. Ini sebenarnya kayak semacam senjata kaliber 30 mm gitu ya kalau buat di tentara-tentara zaman sekarang. Kalau dilihat bukan senjata untuk dogfight sih ya, ini buat senjata untuk air to ground. Jadi fungsinya untuk bombardir musuh-musuh yang ada di darat sih setahu gua ini begitu. Dan ini bisa pivoting senapan yang depannya ini begitu. Di mainan ini kita nggak dapat minifigure sama sekali. Dan ketika kita lihat di dalam kokpitnya pun cuman seadanya kayak gini guys, begitu. Jadi nggak ada panel control atau joystick atau apapun, ya cuman kayak gini aja, polos begitu aja. Begitu. Kita coba masukin minifigure di dalamnya ya, bisa fit apa enggak. Nah ini masih bisa masuk sih minifigure begitu. Nah terus di bagian sini nih juga kelihatan kayak dibiarin begitu aja ya. Padahal paling nggak bisa lah dikasih part-part bricks yang semacam slope-slope kayak gini supaya lebih clean, lebih rapih begitu. Nah, kemudian satu fitur lagi yang jadi fitur utama dan jadi salah satu poin minusnya juga di mainan ini adalah ini gengs, bagian boosternya ini. Secara logika ya, emang ini boosternya buat take off gitu ya, karena di sini ada 3 booster ini di kiri dan kanan. Ini fungsinya buat take off ya. Nah, ketika dia udah di udara, harusnya kan posisinya kayak gini dong boosternya, karena buat ngedorong ke depan kan. Nah, kalau posisi kayak gini, dia nggak bisa, gengs. Lepas, begitu. Jadi emang dia nggak bisa posisi tegak kayak gini secara mandiri, begitu. Ini gue nggak tahu antara gue yang salah nge-build apa gimana ya, tapi harusnya sih nggak kayak gini sih, begitu. Dan harusnya kalau bisa kita lihat ya, ini harusnya dia bisa nge-lock sistem step by step gitu, gengs. Persis sama kayak gini nih. Nah, pakai ini. Nah, ini kan nge-lock nih. Nah, harusnya dia sih pakai sistem kayak gini ya, supaya dia bisa nge-lock di posisi landscape kayak gini, begitu. Padahal ini udah sama banget nih, udah persis banget nih. Ini kalau dipasangin ke sini udah pasti bisa. Gue nggak tahu kenapa dia nggak pakai sistem itu sih, begitu. Jadi ini jadi salah satu poin minusnya dia ya, yang menurut gue fatal sih gitu. Karena ini bisa dibilang fitur utamanya dia, begitu. Jadi yang di sini juga kayak gitu. Secara building experience-nya ini kurang menyenangkan ya, karena bisa dibilang dia buku manualnya nggak begitu lengkap ya panduannya. Dia nggak punya panduan secara makro gitu. Ini gue nggak tahu sebutannya, guide-nya namanya apa, tapi gue biasanya sebutnya guide makronya ini, sedangkan ini mikronya begitu, yang kecil-kecil kayak gini. Guide makronya tuh yang gede-gede secara kemasan gitu. Nah, sedangkan di manual book ini dia nggak ada makronya gitu. Padahal di setiap bungkusannya ini dia udah ada nomor-nomornya, tapi kenapa tanggung banget manual booknya dia nggak dikasih nomor gitu per pack-nya. Nah, itu menderita banget sih nge-build mainan yang nggak punya manual book yang bagus ya. Jadi karena manual booknya kayak gitu, buat nge-build mainan ini gue pisah-pisahin part ini sesuai dengan colornya.
begitu, abu-abu, hitam, dan gold ini. Dalam setiap warnanya juga gue pisahin lagi, brick yang medium, yang small, dan yang big gitu. Jadi emang kayak gitu bisa bikin proses pembuatan mainan ini jadi lebih panjang aja sih, dan lebih pegel begitu. Oh iya, satu lagi, dan dia nggak ada landing gear ya gengs, begitu. Jadi ketika ini dicopot, makanya kenapa dia nyediain boot stand kayak gini, itu karena dia nggak punya landing gear. Jadi ketika kita ngelepas nih, nggak pakai begituan, nah kita bingung nih. Dia nggak punya landing gear yang proper. Ketika dia nge-landing, dia mesti bertumpu pada booster dan main gunnya ini. Begitu. Jadi kira-kira segitu dulu untuk episode kali ini. Nextnya gua masih ada saudaranya si Titan Attack ini. Yang kelihatannya manual booknya nggak sehancur yang Titan Attack ini ya. Begitu. Jadi sepertinya dia ada makro guide-nya gitu, ini ada satu. Coba kita cek ada yang makro yang nomor 2 atau enggak ya. Nah, ini ada makro yang nomor 2. Begitu. Jadi kayaknya manual booknya buat yang versi Phantom Attack ini, manual booknya nggak separah yang Titan ini. Jadi kayaknya untuk next episode gue akan nge-build Phantom Attack ini. Tadi gue pikir kalau manual booknya ini separah yang Phantom Attack ini, gue pikir gue nggak akan nge-build sih. Karena melelahkan banget sih gengs, membuat mainan brick tanpa manual book yang oke gitu ya. Itu capek banget sih. Oke, untuk episode kali ini kita cukupkan sampai di sini. Semoga nextnya lebih baik lagi dari versi yang sekarang ini. Kita ketemu di next episode. Semoga menghibur dan semoga bermanfaat. Back Brother, cabut dulu. Bye-bye.